Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin والعلماء العاملين وجميع أولياء الله في العالمين وخصوصا إلى المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه ابن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجه الله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, segenap jamaah majelis salim Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Kita tansah pinaringan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita ngaos sesarengan ilmu ni pun Allah Subhanahu wa taala setiap hari Ahad dan Senin ba'da Isya dari Sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Rungkut Menanggal Surabaya. Kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya yaitu salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada beliau yang tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati dimanapun panjenengan semua berada. Kita lanjutkan ngaos kita di dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita sudah sampai yaitu pada halaman 19. Soal madza taqulu ba'da tasyahhudil akhiri. Mada takulu. Ini apa-apa.
ngucap sira ing dalem sause syahadat kang akhir. Jawab usolli ala nabi fa'akulu. Maca salat ingsun ing atase Nabi Muhammad mongko ngucap ingsun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Do Allah kersa paring rahmat ta'zim ing atase bendera kita Nabi Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. lan ing atase keluargane bendera kita Nabi Muhammad Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. keranten sampun paring rahmat ta'zim panjenengan ing atase bendera kita Nabi Ibrahim. Sayyidina Tuhan kami, bendoro kita. Ya, di dalam basa krama itu ada yaitu sebutan buat orang yang sangat terhormat. Ngeniku bendoro. Di dalam bahasa Madura binder. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lan ing atase keluargane bendera kita Nabi Ibrahim lan Wa barik ala Sayyidina Muhammad. lan mugi-mugi paring berkah panjenengan ing atase bendera kita Nabi Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. lan ing atase keluargane bendera kita Nabi Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. keranten sampun paring berkah panjenengan ing atase bendera kita Nabi Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. lan ing atase keluargane bendera kita Nabi Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid. wonten ing sedaya Alam alam setune panjenengan punika dat kang panuji tur pinuji. pinuji tur agung. Allah memiliki sifat hamidum majid. Zat kang pinuji, zat kang maha terpuji. Majid tur agung. Nggih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian itu merupakan bacaan di dalam tasyahud akhir. Di sini bisa kita lihat bahwasanya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad SAW, itu adalah merupakan bagian dari rukunnya sholat. Meninggalkan bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir, maka dianggap tidak sah sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilihat di sini betapa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, kepada utusannya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan
melupakan kepada siapa yang telah menolong agamanya. Siapa penolong agama yang menjadi suri tauladan kepada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, serta anak keturunan beliau yang disebut sebagai Ahlul Bait. Yang mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang maksum. Nabi tergolong manusia utusan Allah, namun memiliki perbedaan dengan sifat kita manusia pada umumnya. Beliau, para nabi, para rasul memiliki satu sifat khusus, yaitu sifat maksum. Diampuni semua salahnya, terbebas dari semua kesalahan dan kehilafan, karena selalu mendapatkan pengawasan, bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini merupakan bentuk suatu diskriminasi? Ternyata tidak. Kita tidak bisa hanya melihat keistimewaannya saja. Cobalah kita melihat dari sisi betapa besar tanggung jawab para nabi dan para rasul, seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau mendapati sahabat beliau yang buta bernama Ummi Maktum minta diajari tentang agama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat itu Rasulullah mendapatkan para tamu, para tokoh dari kaum Quraisy. Ya. Tokoh para bangsawan bertamu ke rumah beliau. Ketika sahabat Ummi Maktum yang buta ini setengah berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Sedangkan di dalam rumah beliau, Rasulullah Muhammad SAW sedang menemui tamu, sedang menjamu tamu, sedang menghormat kepada tamu, sebagaimana kebiasaan beliau adalah menghormat kepada tamu. Ikramud duyuf. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kurang nyaman dengan panggilan dari sahabat yang buta matanya, yaitu Ummi Maktum, maka Rasulullah kemudian bermuka masam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itulah ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menegur kepada beliau. Mungkin bagi kita orang biasa bermuka masam seperti itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Wong kita sedang menemui tamu, ternyata ada orang-orang memanggil kita dari luar karena dianggap kita belum bisa menjawab, sehingga dia mengeraskan suaranya. Maklum, beliau Ummi Maktum adalah sahabat yang buta mata, namun hatinya Masya Allah. Apabila kita bermuka masam sebagai manusia yang normal, manusia biasa, maka itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Rasulullah, sekelas beliau, itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menegur kepada beliau. Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau bermuka masam ketika ada sahabatmu yang buta mata namun dia ingin belajar agama, dan kamu lebih memilih untuk beramah tamah kepada orang-orang tokoh kafir Quraisy?
sedangkan mereka mendapati hati yang belum siap untuk menerima agama Islam. Ya. Prioritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengutamakan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu dan kurang nyaman kepada sahabat beliau yang ingin belajar agama dalam kondisi yang buta, dalam kondisi yang dhaif, sehingga beliau bermuka masam. Itu langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Menunjukkan betapa berat tanggung jawab beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang normal itu adalah sesuatu yang biasa dan lumrah serta wajar. Namun bagi sekelas orang-orang yang terpuji, maka sedikit saja melakukan kesalahan, itu adalah sesuatu yang dianggap kurang pantas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau di dalam, yaitu bersolawat salam kepada Rasulullah dan keluarganya, yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam hingga hari kiamat kelak. Paham toh? Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati dimanapun panjenengan berada, maka kewajiban bersolawat salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, karena solawat itu ada di dalam bacaan sholat. Sehingga ada seorang yang baik, seorang yang solih mengatakan, tidak ada hari tanpa bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita menaruh respect, menaruh hormat kepada Rasulullah dan keluarga beliau. Kita ingat dan kita kenang bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya, dan bagaimana perjuangan keluarga beliau untuk mendukung dakwah dari ayahanda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah lebih memilih hidup secara sangat sederhana, meninggalkan kemewahan duniawi dan lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan kepada kesejahteraan dan nasib baik kita umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah melupakan kekayaan, kenikmatan duniawi untuk dirinya dan keluarganya. Siapa yang diutamakan oleh Rasulullah? Apakah dirinya? Apakah keluarganya? Ternyata tidak. Yang diutamakan, yang dipikirkan setiap harinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang kita umatnya. Okay. Kita kenang bahkan di dalam kalimat-kalimat terakhir saat beliau akan kembali sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disebut? Apakah istrinya Khadijah? Tidak. Siapakah yang disebut? Apakah beliau menyebut Fatimah? Juga tidak. Yang disebut adalah ummati. Didengarkan oleh sahabat Fatimah ketika beliau mendekatkan telinganya ke lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sudah berkata dengan lirih, ummati. Aduh, bagaimana umatku, nasib kita.
dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa besar cinta beliau kepada kita. Masya Allah. Maka sudah selayaknya lah kita menaruh respek, menaruh hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak memikirkan dirinya dan keluarganya dan lebih memikirkan kita umatnya, apakah Rasulullah seorang yang tidak peduli kepada keluarganya? Tidak. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Namun beliau bisa menaruh prioritas yang utama untuk masalah kenikmatan duniawi. Diri beliau dan keluarga beliau lebih memilih untuk mengalah dan lebih mengutamakan kepada kita umatnya. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati dimanapun kita berada, itu adalah merupakan sekelumit hikmah betapa pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga kalimat solawat salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau diletakkan di dalam bacaan wajib, yaitu di dalam tasyahud akhir. Dan ini adalah disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Salah satu keutamaan dari sholawat Ibrahimiyah, apabila kita mendawamkan, mengistiqomahkan membaca sholawat Ibrahimiyah setiap hari, fa insyaallah akan dimudahkan oleh Allah kita mendapatkan yaitu panggilan dari Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, yaitu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin ya Allah. Yuqalu fil hikmati bil farisiyah, dan dauhake dalam hikmah kekancan kelawan bahasa bahasa Persia atau bahasa yaitu negara Iran sekarang, yang kemarin sempat yaitu berperang dengan Zionis. Ya zabad tarbuda zamaribad, setune kanca kang ala iku luweh ala katimbang ala kang ala katimbang ulo kang Allah, lan luweh melarati. ya, hati-hati dengan persahabatan, selektif dan telitilah di dalam memilih teman. Pilihlah teman, sahabat atau bestie yang baik akhlaknya, karena akhlak baik atau akhlak buruk itu menular kepada kita. Bihaqi dzati baqillahi somad, demi kelawan hake date Allah ingkang maha luhur lan maha suci. Ya, sampai di dalam yaitu hikmah Persia bahasa Iran ini, yaitu disebutkan sebuah sumpah demi haknya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luhur dan Tuhan yang maha suci, untuk kita betul-betul selektif di dalam memilih sahabat
Karena agama seseorang itu bisa terlihat dari agama teman-temannya. Kalau kita berteman dengan ulama, fa insyaallah sedikit banyak sifat-sifat para ulama yang cinta ilmu, suka membaca itu akan menular kepada kita. Kalau kita berteman bersahabat dengan orang-orang yang suka berdoa, fa insyaallah di dalam keseharian kita tidak akan lupa meninggalkan doa. Mana fotoku? Kalau kita berteman dengan teman-teman yang dermawan, fa insyaallah sifat dermawan itu sedikit banyak akan membekas dan menular kepada kita. Kita akan termotivasi dengan sendirinya apabila kita berada di lingkungan circle teman-teman yang dermawan. Ya zabad arot tarasiwa jahimi. Setune kanca kang ala iku nekake ing sira ing tengahe neraka jahim. Ya Allah, naudzubillahi min dalik. Bahkan teman yang buruk itu bisa menjerumuskan kita pada tengah-tengah neraka jahim, yaitu teman-teman yang suka bermaksiat, suka ngelakoni barang kang Allah, naudzubillahi min dalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang barokah, wasilah kita kelak bisa sowan kepada Allah secara husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana wazidna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'malu shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Barik lana fi asma'ina wa sarina wa anfusana wa ahlana wa dhurriyyatina wa jami'i talamidina wa kulli shay'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin lil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum warhamna shighara. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Gaza wa fi Suriya fi sabilika fi kulli makan. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waghfirna wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmid dhalimin najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Insyaallah kita ketemu dalam edisi episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.